Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di malam hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yaitu kekhususan manhajus salafiyah, dakwah Ahlussunnah di antara dakwah-dakwah yang ada. Dan sebelum kita berbicara perbedaan yang paling mendasar antara dakwah salafiyah dengan dakwah yang menyimpang dari dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ada baiknya untuk kita mendefinisikan beberapa hal. Yang pertama, kita sering mendengar manhajus salafiyah, manhaj ahli sunnati wal jamaah. Dan apa itu manhaj? Al-manhaj adalah at-tariq al-wadih al-zahir. Manhaj itu adalah jalan yang jelas dan yang gamblang. Dan itulah jalan yang telah digariskan oleh Nabi SAW sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, taraktukum ala bayda. Aku tinggalkan kepada kalian ya di atas cahaya yang sangat terang menerang, kata Rasul SAW. Saking terangnya jalannya Rasul, ya, yang malam itu bagaikan siang hari. Jadi segala sesuatu yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berupa perintah, berupa larangan, masalah akidah, masalah tauhid, masalah manhaj, itu seluruhnya adalah gamblang dan jelas. Dan kenapa kemudian perkara ini menjadi tersamarkan? Inilah yang akan menjadi poin pembahasan kita di malam hari ini. Atau kalau tidak selesai malam ini, suatu saat ya ketika ada kemudahan kita akan ya menjadi ini poin pembahasan kita, karena ini poin yang sangat penting. Ya, di atas poin inilah seorang muslim akan berjalan di atas jalan yang benar. Di atas akidahlah seorang muslim akan terselamatkan dari segala bentuk-bentuk kesesatan. Ketika kita membahas masalah akhlak, penting. Membahas tentang rumah tangga, penting. Iya, membahas menjadi seorang muslim, penting. Akan tetapi syubhat-syubhat yang terkait dengan pembahasan yang saya sebutkan tadi, itu sangat sedikit, sangat minim dibandingkan syubhat-syubhat yang dilontarkan dari syaitan kalangan jin dan syaitan kalangan manusia yang berketerkaitan dengan akidah, yang berketerkaitan dengan tauhid. Terlebih Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau menyebutkan iblis itu memiliki sitata marahil. Iblis itu memiliki 6 jalan. Iya, jalan yang pertama yang ditempuh oleh iblis untuk menyesatkan anak manusia adalah mengajak mereka kepada kekufuran, mengajak mereka kepada kesyirikan. Dan ini kembali kepada bab. Ini kembali kepada bab tauhid. Dan ini kembali kepada bab akidah. Oleh karena itu nanti akan kita sebutkan di antara hal yang paling membedakan dakwah Ahlussunnah dengan yang bukan dakwah Ahlussunnah, fokusnya mereka dengan dakwah kepada tauhid. Fokusnya mereka kepada dakwah akidah. Fokusnya mereka untuk memperbaiki hati-hati muslimin agar terpaut hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penisbatan seseorang kepada salaf, penisbatan seseorang kepada Ahlussunnah itu bukanlah hanya sekedar logo. Iya, hanya sekedar ucapan,
tetapi dilihat apakah jalan dakwahnya ya mengedepankan dan memprioritaskan hal-hal yang saya sebutkan tadi, sebagaimana saya nukilkan dalil-dalil dari Al-Quran, dalil-dalil dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang ternukilkan dari para imatus salaf, dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga para ulama tabi'in dan para imam yang datang setelahnya. Kemudian poin yang kedua, as-salaf. Taib, apa itu definisi daripada salaf? As-salaf itu memiliki dua definisi, ya, atau memiliki dua makna. Mana yang pertama adalah az-zaman. As-salaf diinginkan dengan az-zaman. Yang dimaksudkan dengan as-salaf adalah huwal usur al-ula lil Islam. Dia adalah generasi yang pertama dalam Islam. Ya, dan dia adalah generasi yang disebut sebagai generasi emas, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Dan tiga generasi ini telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, khairu ummatin qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik dari generasi, sebaik-baik dari zaman orang-orang yang pernah hidup di muka bumi ini adalah generasiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian generasi setelahku tabi'in, dan kemudian generasi setelahku tabi'u at-tabi'in. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merekomendasi tiga generasi, ya, ini bukanlah rekomendasi yang kosong, akan tetapi dijadikan pijakan mereka dalam beragama, ya, sebagai SOP kebenaran. Ya, karena orang-orang akan mendatangkan Al-Quran, akan mendatangkan hadis-hadis Nabi SAW. Akan tetapi ketika mereka tidak mengembalikan pemahaman mereka kepada, ya, apa yang jalan daripada imatus salaf, disitulah akan tersesatnya manusia, sebagaimana nanti akan disebutkan dalilnya dari Al-Quran dan kenyataan yang terjadi di zaman sahabat Nabi SAW. Dan kemudian mana yang kedua, ya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, anna wasfa az-zamani wahdahu la yakfi ma lam tadhammam ilahi muwafaqal kitab wa sunnah. Dan hanya menisbatkan kepada zaman saja, kepada makna daripada salaf itu, maka ini tidak mencukupi. Akan tetapi harus dikaitkan dengan poin yang kedua, ketika zaman atau siapa saja generasi yang mereka datang harus sesuai pemahaman mereka, apa yang datang dari Al-Quran dan datang dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan makna yang kedua ini, faman khalafahuma, siapa yang seseorang menyelisih daripada Al-Quran, menyelisih dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia hidup di zamannya tabi'in, hidup di zamannya tabi'in, hidup di zamannya tabi'ut tabi'in, apakah mereka dikatakan sebagai generasi salaf? Mereka tidak dikatakan sebagai generasi salaf walaupun hidup di zaman tabi'in. Siapa misalnya? Ya, ahlul bidah, ahlul ahwa, yang mereka hidup di zamannya tabi'in. Ada yang bisa menyebutkan namanya? Hah? Siapa? Atau bin siapa? Wasil bin Nata. Taib. Di antara tokoh-tokoh Mu'tazilah. Dia hidup di zamannya tabi'in. Iya, dia melihat orang-orang yang pernah berguru dengan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ketika jalannya itu menyelisih daripada jalan Al-Quran, menyelisih daripada jalannya Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak dikatakan sebagai generasi salaf. Nah, misalnya sekarang Syekh Albani rahimahullah, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz rahimahullah, ya, Syekh Al-Fauzan, apakah kita katakan mereka salafi? Kita katakan mereka salafi atau tidak? Iya, kita katakan mereka salafi. Salafi kembali kepada mana yang pertama atau salafi dikembalikan kepada mana yang kedua? Pada mana pertama atau mana yang kedua? Pada mana yang kedua. Mereka hidup, bukan hidup di zamannya salaf, tetapi pemikiran mereka adalah pemikiran yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para salaf, maka mereka disebut dengan as-salafi. Iya, disebut sebagai as-salafi. Taib. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan di sini, ya, walis salafi
manhajun fil i'tiqad wal amal wad da'wah wal istidlal. Ya, orang-orang yang mereka intima kepada manhaj salaf, mereka itu memiliki kekhususan dalam i'tiqadnya mereka. Mereka memiliki kekhususan dalam amalannya mereka. Mereka memiliki kekhususan di dalam dakwahnya mereka. Dan mereka juga punya pengkhususan dalam bagaimana berdalil. Ya, jadi berdalilnya antara ahlus sunnah dengan ahlul batil juga di situ ada perbedaannya. Baik, ada perbedaannya. Saya sebutkan contoh para hadirin dan hadirat. Ahlus sunnah mereka tidak yakin dulu dengan sesuatu apapun. Mereka nggak yakin. Kapan mereka meyakini sesuatu? Ketika datang Al-Quran, datang sunnah Rasulullah SAW, baru mereka setelahnya yakin. Baik, sehingga Al-Quran dan sunnah itu sesuatu yang lebih diagungkan oleh mereka. Akan tetapi ketika seseorang yakin dulu dengan sesuatu, sebelum dia mencari dalil, dia yakin ini adalah benar, ini adalah al-haq, ya. Dan kemudian baru setelahnya dia mencari dalil untuk mendukung keyakinannya. Ya, kalau seandainya dia dapat dalil, alhamdulillah. Dia berpegang bukan dikarenakan ada dalil tersebut, akan tetapi dia berpegang karena sesuai dengan apa yang telah menjadi keyakinannya dia. Nah, ketika dia mendapatkan dalil dan ternyata dalilnya itu menyelisihi daripada keyakinannya, maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia akan melakukan dua jalan. Jalan yang pertama, dia akan mendhaifkan hadis tersebut, atau jalan yang kedua, dia akan mentakwil hadis tersebut kepada mana yang dia inginkan. Jelas. Jadi ada dalil dan ternyata dalilnya itu menyelisih keyakinannya dia. Apa thariqahnya mereka? Dia mendhaifkan hadis. Atau yang kedua, dia mentakwil kepada mana yang dia inginkan. Nah, kalau seandainya mereka tidak mendapatkan dalil, kemudian disitulah mereka akan membuat sebuah hadis yang dengan hadis itu dijadikan sebagai penguat untuk ya menguatkan keyakinannya mereka. Saya sebutkan contoh. Orang Syiah. Taib. Apa keyakinan mereka yang nggak bisa diotak-atik? Apa keyakinan mereka? Yang paling berhak untuk menjadi khalifah setelah meninggalnya Rasulullah siapa? Ali bin Abi Thalib. Mereka cari dalil. Dalil nggak ada. Tidak ada dalil yang sharih yang wadih yang menunjukkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib berhak menjadi khalifah dibandingkan Abu Bakar, Umar atau Utsman radhiyallahu taala anhum ajmain. Akhirnya mereka membuat sebuah dalil. Hadis palsu. Jadi hadis palsunya ketika Rasulullah SAW pulang dari Haji Wada, kemudian tiba-tiba datang malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril tersebut berkata, wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar engkau menjadikan Ali sebagai khalifah. Ya, setelah meninggalnya engkau. Kemudian kata Rasulullah, ya, saya khawatir kalau seandainya saya mengangkat Ali sebagai khalifah, para sahabat saya enggak ada yang suka dengan Ali. Dan saya khawatir mereka akan membunuh saya. Siapa itu? Sahabat Rasulullah. Akhirnya malaikat Jibril naik ke langit menyampaikan uzurnya Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalata. Wahai Rasul, sampaikanlah risalah yang Allah turunkan kepada engkau. Kalau engkau tidak menyampaikan risalah, engkau tidak menyampaikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya ada enggak dalam Quran? Ayatnya ada dalam Quran. Ada, ini ayat dalam Al-Quran. Tetapi dibawa oleh mereka, ayat ini maksudnya apa? Menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Baik, disampaikan tidak oleh Rasulullah, disampaikan oleh Nabi setelah beliau pulang ke kota Madinah. Ini versinya mereka. Setelah meninggal Nabi Muhammad SAW, siapa yang menjadi khalifah? Abu Bakar. Kemudian siapa? Umar. Kemudian siapa? Utsman. Kemudian siapa? Ali. Kemudian disitulah mereka membuat sebuah kesimpulan. Apa kesimpulannya? Ya, Abu Bakar As-Siddiq berkhianat kepada Allah. Allah yang memerintahkan untuk menjadikan Ali sebagai khalifah. Kenapa dia yang naik? Dan kemudian dia berkhianat kepada Rasul SAW. Dia berkhianat kepada Ali bin Abi Thalib. Orang yang berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasul, berkhianat kepada mukminin, apa hukumnya? Hukumnya apa?
kafir. Ketika Abu Bakar, Umar, dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengakui tidak kekhalifahan Abu Bakar, diakui oleh mereka kekhalifahan Abu Bakar, diakui oleh mereka, berarti mereka berserikat dengan Abu Bakar ya di dalam hukum kafir. Seluruh muslimin mengakui enggak kekhalifahan Abu Bakar? Oke, berarti kalian berserikat dalam berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, dan kalian kafir seluruhnya. Begini cara pendalilan mereka. Karena mereka yakin yang berhak menjadi khalifah adalah Ali. Dan mereka yakin siapa saja yang tidak berkeyakinan seperti keyakinan Syiah dalam pengagungan Ahlul Bait, maka mereka kafir seluruhnya. Gimana cara cari buat dalil supaya ada nampak bahwasanya mereka kafir? Dibuatlah hadis seperti saya sebutkan tadi, dan kemudian mereka simpulkan. Ini loh teman-teman semuanya yang akan antum dengar dengan telinga antum. Yang antum aku nonton di YouTube. Yang terkadang antum akan baca hal yang seperti ini. Mungkin di awal seseorang itu nggak meyakini ini sebuah kebenaran. Tapi ketika sering dia melihat seterusnya, sesuatu yang dia yakini hari ini bisa jadi itu dianggap sebagai kebenaran ya suatu saat. Maka disinilah kita butuh untuk belajar akidah. Iya, dan disitulah yang membedakan dakwah Ahlussunnah dengan yang bukan Ahlussunnah. Kalau cerita pakai jilbab, ya, pakai jilbab. Syiah itu jilbabnya lebih hitam daripada yang ikut ngaji di Blok M malam ini. Iya. Lebih tutup, mungkin sebagian yang ngaji di sini masih nampak mukanya. Orang Syiah mata pun gak kelihatan. Kalau cerita masalah jilbab, kalau cerita nggak berbuat maksiat, nggak dengar musik, nggak nonton bioskop, ya kalau cerita serajin puasa sunat, orang Khawarij lebih rajin ibadahnya daripada kalian semuanya. Bahkan kan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah bermanfaat? Mayafak. Tidak bermanfaat. Ahlussunnah dengan orang-orang yang menyimpang dari dakwah Ahlussunnah, bukan ini yang mengkhususkan mereka. Tapi mengkhususkan mereka adalah poin akidah, poin tauhid, prinsip agama. Ya, itulah yang membedakan siapa yang berjalan di atas sunnah Rasulullah dan siapa yang berjalan di atas jalan kebatilan. Baik, kemudian selanjutnya poin yang kedua, para hadirin dan hadirat, ya sebelum kita menyebutkan kekhususan dakwah Ahlussunnah, ya dalil wajibnya kita ittiba kepada salaf. Ya dalil wajibnya kita mengikuti jalan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memahami Al-Quran dan memahami sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukan pilihan. Ini bukan pilihan Anda boleh memilih, Anda boleh meninggalkan, tidak. Inilah perkara yang wajib. Ketika wajib, dia meninggalkan pemahaman para salaf, dia bisa sesat. Ini sebuah kewajiban, bukan hukumnya sunnah. Apa dalilnya? Di antara dalil yang menunjukkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan orang-orang ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada mereka dan mereka telah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah ridhokan kepada mereka dalam segala hal. Allah ridho dengan keyakinan mereka. Allah ridho dengan jalannya mereka. Ya, Allah ridho dengan apa yang ada dalam hati mereka. Allah ridho perjuangannya mereka. Allah ridho apa yang mereka keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ketika mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah yang mesti menjadi kiblatnya kita. Jadi pemahaman para salaf, para hadirin, itu adalah kiblat seperti kiblatnya sholat kita. Ya, ketika kita sholat, kemana arah kiblat kita? Ke Ka'bah. Untuk apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kiblat itu menjadi satu arah? Apa tujuannya? Untuk menyatukan muslimin. Ya, arah ruku dan sujudnya itu menjadi satu. Antum bisa bayangkan kalau seandainya di masjid kita ini arah kiblatnya itu masing-masing silahkan menentukan sendiri-sendiri. Setiap hari kita ribut,
Yang satu menghadap ke sana, satu menghadap ke sana, satu menghadap ke sana, satu menghadap ke sana. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ka'bah sebagai kiblat supaya mereka menyatu di dalam ruku dan sujudnya mereka kepada Allah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemahaman para salaf, iya, agamanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, prakteknya mereka di dalam mengamalkan sebuah keyakinan itu menjadi kiblatnya umat Islam. Siapa yang mereka berjalan di atas jalan tersebut, maka mereka akan berada dalam barisan bersatu dengan kaum mukminin. Tapi ketika mereka menyimpang daripada jalannya salaf, disitulah mereka akan disimpangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam ayatnya, "Wa man yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah." Barang siapa yang mereka durhaka kepada Rasul setelah datang kepadanya petunjuk dan dia mengikuti selain daripada jalannya kaum mukminin, kami palingkan ke mereka kemana mereka berpaling dan kami masukkan mereka ke dalam neraka jahannam, yang neraka jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Kapan Allah menyesatkan mereka? Kapan Allah ancam mereka dengan neraka? Ketika mereka mengikuti selain daripada jalannya kaum mukminin. Mengikuti selain dari jalan sahabat Rasulullah diancam dengan kesesatan, diancam dengan neraka. Kaidah dalam agama kita, tidaklah Allah dan Rasulnya mengancam sesuatu dengan neraka kecuali menunjukkan itu adalah hal yang diharamkan dalam syariat. Iya, antum lihat secara praktek apa yang terjadi di zamannya salaf. Ketika orang-orang Al-Khawarij berkumpul di Haruriyah, baik yang sholatnya mereka mengalahkan sholat para sahabat, yang puasanya mereka mengalahkan puasanya para sahabat Nabi SAW. Ya, ketika Abdullah ibnu Abbas menjumpai mereka, didapatkan oleh Abdullah ibnu Abbas wajah mereka itu pucat. Karena di malam harinya mereka sholat malam, dan di pagi harinya mereka berpuasa. Dan mereka memakai pakaian sekedarnya. Sampai-sampai mereka berkata, "Ya Ibnu Abbas, engkau adalah sahabatnya Rasulullah, engkau adalah keponakannya Nabi. Pakaian kau pakaian ahlu dunia." Abdullah bin Abbas memakai pakaian yang indah pada waktu itu ketika bertemu dengan mereka. Sebelum Abdullah bin Abbas menghujahi satu persatu yang menjadi pemikiran sesatnya mereka, yang pertama kali disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, "Ji'tu min qibali ashabin Nabi SAW." Aku datang dari sisi sahabat Nabi dan aku nggak melihat ada satupun sahabat Nabi bersama kalian. Nggak ada. Ada satupun sahabat Nabi bersama kalian. Maksudnya apa yang kalian datangkan dari ayat-ayat Quran sebagai keyakinannya kalian, apa yang kalian datangkan dari hadis-hadis Rasulullah SAW sebagai keyakinannya kalian, tidak ada satupun sahabat Rasulullah yang memiliki pemikiran seperti pemikirannya kalian. Iya, gak ada satupun sahabat Nabi yang berkeyakinan seperti keyakinannya kalian. Jelas? Jadi sesatnya orang Khawarij bukan gak pakai jilbab, bukan. Sesatnya Khawarij bukan gak sholat, bukan gak puasa. Iya, sesatnya Khawarij bukan gak qiyamul lail. Sesatnya orang Khawarij ketika mereka menyimpang pemahaman mereka dari jalannya sahabat Nabi SAW. Menyimpang daripada jalannya salaf, menyimpang daripada jalan generasi yang terbaik dalam umat ini. Inilah yang menjadi sebab sesatnya mereka. Bisa difahami? Demikian juga ketika di khalifah, kita mundur ke belakang, di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang beliau dibunuh di rumah beliau. Iya, dalam keadaan umur beliau sudah 90 tahun. Di antara hal yang disebarkan oleh orang-orang pada waktu itu, Utsman bin Affan banyak menyelisih daripada sunnah Nabi SAW. Nabi ngadzan cuma 2 kali, dia adzan cuma 2 kali. Nabi mengqashar salatnya dalam keadaan safar, dia nggak mengqashar salatnya dalam keadaan safar. Iya, itu isu-isu yang mereka sebarkan di zamannya Utsman bin Affan, dan bersamaan dengan itu para hadirin dan hadirat, tidak ada satupun sahabat Rasulullah yang bergabung bersama orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Berarti mereka menggunakan dalil-dalil, menggunakan keterangan-keterangan yang keterangan itu tidak mereka kembalikan kepada
pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan pada waktu itu ada seorang laki-laki dari gerombolan orang-orang yang ingin membunuh Utsman bin Affan. Dia berkata, siapa orang yang paling alim di tempat ini? Siapa? Kemudian ditunjukilah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia bertanya, wahai Ibnu Umar, apakah benar kalau Utsman bin Affan itu tidak ikut perang Badar? Satu. Kemudian Abdullah bin Umar berkata, iya, dia tidak ikut perang Badar. Yang kedua, apakah benar Utsman bin Affan dia ini lari dari perang Uhud? Kemudian kata Abdullah bin Umar, iya, dia lari dari perang Uhud. Kemudian yang ketiga, apakah Utsman bin Affan dia tidak ikut Bai'atur Ridwan? Iya, dia tidak ikut Bai'atur Ridwan. Perang Uhud, perang Badar, Bai'atur Ridwan, ini adalah momen-momen yang sangat besar, momen-momen yang sangat agung dalam sejarah perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Utsman bin Affan gak ada satupun di antara tiga hal ini. Ya, sehingga mereka membuat sebuah kesimpulan. Apa kesimpulan mereka? Dari data yang mereka dapatkan, berarti perjuangan kami mengepung Utsman bin Affan di rumahnya tidak mengizinkan dia untuk pergi ke masjid. Dan kemudian mereka membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ternyata sudah kami lakukan validasi dan itu sudah dibenarkan oleh sahabatnya sendiri. Itu kesimpulannya mereka. Kemudian kata Abdullah bin Umar, slow, ini bahasa saya ya. Slow mas. Ya, tenang ente. Saya jelaskan kepada kamu. Iya, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu tidak ikut perang Badar. Pada waktu itu istri beliau, putrinya Nabi SAW sakit. Dan Nabi sebagai pemimpin perang pada waktu itu memberikan izin kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu tidak ikut perang tersebut, dan Nabi mengatakan Utsman bin Affan mendapatkan pahala dari orang-orang yang ikut perang walaupun beliau tidak ikut perang. Pujian ataukah celaan? Pujian. Mereka memandangnya sebagai apa? Celaan. Kedua, Utsman bin Affan betul dia lari dari perang Uhud. Karena ketika itu diisukan Nabi SAW itu telah wafat. Setelah meninggal Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala dan Hamzah. Dan muslimin pada waktu itu terbagi menjadi tiga golongan. Ada sebagian golongan mereka tetap berada di Uhud dan mereka tidak berbuat apa-apa. Ada sebagian dari mereka terus berjuang karena mereka masih melihat Nabi SAW masih hidup. Dan ada sebagian mereka yang lari pada waktu itu, diantaranya siapa? Utsman bin Affan. Mau apa lagi kita? Rasulullah sudah meninggal. Rasulullah sudah dibunuh. Sementara kufar itu semakin dekat. Ya sudah, kita menyelamatkan diri. Dan Abdullah bin Umar berkata, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat dari langit ke-7 mengampunkan dosa Utsman bin Affan yang dibacakan sampai yaumul qiyamah. Allah yang memiliki jagat raya alam semesta ini telah mengampuni perbuatan Utsman bin Affan. Lah kenapa pula ente yang korek-korek? Yang ketiga, betul Utsman bin Affan tidak ikut Bai'atur Ridwan. Karena ketika Rasulullah berangkat bersama para sahabatnya ya untuk umroh pada waktu dan dihadang di Hudaybiyah, dan hanya Utsmanlah yang paling pantas untuk dikirim menjadi delegasinya Rasulullah untuk bernegosiasi dengan musyrikin pada waktu itu. Dan Nabi mengangkat tangan beliau dan beliau berkata, ini tangannya Utsman. Tangannya Rasul, tangan manusia yang paling mulia di muka bumi ini menggantikan tangan Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Bentuk celaan atau bentuk pujian? Pujian. Iya. Nah, mereka punya dalil atau tidak? Mereka punya dalil. Mereka punya fakta atau tidak? Mereka punya fakta. Tapi apa salahnya mereka? Pendalilan yang salah, pendalilan yang keliru. Sehingga mereka tersesat dan membunuh, menghalalkan darahnya siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Dan demikian disebutkan oleh Abu Qilabah, seorang imam tabi'in, tidaklah sebuah bid'ah itu dimunculkan kecuali ujung-ujungnya adalah darah yang akan mereka tumpahkan. Makanya para ulama dari masa ke masa mereka sangat fokus dengan memerangi kebidahan. Sebagaimana yang kita jelaskan. Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat, tadi kita sudah sebutkan 2 ayat dan kita juga sudah sebutkan contoh wakil yang terjadi. Ketika seseorang menyimpang daripada jalannya salaf, dia akan tersesat. Baik. Kemudian datang hadis dari Nabi SAW dari Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam sunannya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya kalian ketika melihat setelah wafatnya aku, kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Beraneka ragam pemikiran, beraneka ragam jalan, beraneka ragam pandangan-pandangan manusia. Nah, ketika terjadi kondisi seperti ini, apa solusinya Rasulullah? Apakah solusinya Rasulullah? Ya sudah, itu manusiawi, manusia berbeda-beda. Kalian hendaknya berlapang dada dari segala bentuk perbedaan-perbedaan. Ya, kalian jangan suka menyalah-nyalahkan orang lain. Ya, toh semua juga punya dalil. Toh semua juga tujuannya kepada Allah. Toh juga semuanya mengharapkan surganya Allah. Jangan ribut-ribut. Apakah itu solusi diberikan oleh Nabi? Tidak. Justru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita semuanya, ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi perbedaan pandangan yang sangat banyak setelah meninggalnya beliau, Rasulullah justru ingatkan kepada kita semuanya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku 'alaiha binawajid. Hendaknya kalian berpegang teguh di atas sunnahku dan berpegang teguh di atas sunnah para imamatus salaf. Berpegang teguh di atas sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Di situ Rasulullah ingatkan kepada kita. Ya, jadi semakin seseorang itu ingin selamat dari segala bentuk-bentuk kesesatan, ketika terjadi perpecahan di tengah umat manusia, semakin gencar dalam mendakwakan akidah Ahlussunnah. Semakin dinampakkan ini manhajus salaf, ini salafi, ini bid'i. Harus seperti itu, ini jalannya Rasul. Ya, jangan sampai syaitan itu datangi kita dan menganggap bahwasanya dakwah yang bijak itu adalah dakwah yang gak singgung-singgung bid'ah. Dakwah yang bijaklah dakwah yang gak singgung-singgung akidah. Dakwah yang bijak adalah biarlah mereka membuat apa yang menjadi sebab manusia itu senang. Jangan singgung-singgung masalah akidah. Nanti akan saya sebutkan. Perbedaan yang paling mendasar dakwah Ahlussunnah dengan bukan dakwah Ahlussunnah. Dakwah Ahlussunnah sifatnya memperbaiki. Adapun dakwah hizbiyah atau siapa saja mereka menisbatkan dakwah kepada salaf, tetapi mereka tidak berjalan di atas jalan salaf, dakwahnya mereka hanya mengikuti apa yang diinginkan oleh manusia. Adapun dakwah salaf dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, itu sifatnya memperbaiki keadaan umat. Dengan apa? Berpegang teguh di atas sunnah, berpegang teguh di atas jalannya para salaf, dan kemudian Rasulullah mengatakan, hati-hati kamu dengan bid'ah. Jadi semakin terjadinya perpecahan, semakin banyaknya pemikiran-pemikiran manusia, apa kajian yang harus lebih digencarkan? Kajian apa? Kajian apa? Banyak pertikaian, banyak penyimpangan akidah. Pengajian apa yang harus lebih digencarkan? Jelaskan ini bid'ah. Ini menyelisih jalannya salaf. Ini murjiah. Ini jahmiyah. Ini syiah. Jelaskan kepada umat. Supaya umat paham. Mana jalan yang mereka harus jalani daripada jalannya Rasul. Dan mana jalan-jalan yang harus mereka jauhi. Makanya para sahabat Rasulullah SAW, setiap fitnah yang terjadi, tidak ada satupun di antara mereka yang terlibat dalam fitnah tersebut. Memuncul Syiah, memuncul Qadariyah, memuncul Khawarij, memuncul Sufi. Walaupun Sufi tidak ada di zaman sahabat Nabi, tapi kelompok-kelompok sesat ini semuanya ada di zaman sahabat Rasulullah. Gak ada satupun sahabat bersama mereka. Kenapa? Karena Nabi kuatkan akidahnya mereka. Nabi ajarkan kepada mereka tauhid yang menjadi prinsip agama. Baik. Kemudian selanjutnya, para hadirin, disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dalil yang menunjukkan wajibnya kita berjalan di atas jalannya para imamatus salaf. Kata beliau, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa di antara kalian ingin menjadikan contoh dalam kalian beragama, maka jadilah contoh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa innahum kanu abarra hadhil ummah quluban. Karena mereka adalah orang yang paling baik di antara semua umat-umat Nabi Muhammad SAW hatinya.
Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang paling dalam ilmunya. Dan yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang paling sedikit takalufnya dalam beragama. Mereka nggak membebani diri mereka dalam beragama. Ketika Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada mereka Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam. Dalam keadaan mereka tahu adanya perbedaan hari. Tahu mereka. Abdullah bin Abbas ketika datang ke kota Madinah, beliau berkata kami sudah berpuasa di Syam dari kemarin. Mereka paham adanya perbedaan waktu. Tetapi bersamaan dengan tahunya mereka adanya perbedaan waktu, mereka nggak bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, kan terjadi perubahan waktu yang berbeda-beda ya Rasulullah. Gimana ya Rasulullah? Itu mereka nggak tanyakan. Kenapa? Karena mereka orang yang paling sedikit takalufnya dalam beragama. Ya, ada hal-hal yang mereka nggak tanya. Karena itu sesuatu yang memang cukup diimani saja. Dan ada hal-hal yang itu perlu dipertanyakan kepada Nabi SAW. Kemudian datang orang-orang yang sok cerdas hari ini, yang kemudian barulah mereka menggunakan akal mereka, menggunakan logika mereka. Di Amerika sekarang jam 8 pagi, di Indonesia jam 8 malam, berarti terjadi perubahan waktu dan lain sebagainya. Nanti Allah akan turun terus dan seterusnya. Mereka menggunakan apa? Akal logika mereka. Ketika akal mereka nggak masuk akal mereka, disitulah mereka akan mentakwil daripada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini memberikan zubdah kepada kita. Memberikan intisari kepada kita. Kenapa kita harus mengikuti jalannya mereka? Kenapa kita harus intima kepada jalannya para salaf? Ya, karena mereka adalah orang-orang yang paling sedikitnya takaluf di dalam beragama. Ini contohnya ya. Dan itu insya Allah dibahas oleh dan itu sudah dibahas oleh para ulama dalam kitab akidah. Jadi kalau antum belajar akidah, belajar tauhid, disitulah antum akan tahu indahnya Islam. Di situ antum akan tahu. Ya, di situ akan tertanam rasa cinta antum kepada Allah lebih. Ya, di situ antum akan siap berkorban untuk agama Allah apapun itu. Kalau kita kuat akidahnya. Tapi kalau kita nggak kuat akidah, ya cuman ngaji bentuknya penyemangat, gimana supaya hati gini, begini dan begini. Itu biasanya kalau punya masalah rentan, cepat hilang udah. Tapi orang yang dia ditanam di atas akidah yang kuat, seberat apapun ujian, dia akan kokoh di atas agamanya. Ya, ketika Khubayb radhiyallahu taala disalib. Dan kemudian dikerumuni oleh ribuan manusia. Dan mereka berkata, bunuh Khubayb, bunuh Khubayb, bunuh Khubayb, bunuh Khubayb. Dalam keadaan disiksa pelan-pelan dan kemudian dikatakan oleh musyrikin, ya Khubayb, apakah engkau ingin Muhammad itu menggantikan posisinya engkau? Khubayb radhiyallahu taala dalam keadaan disiksa, beliau berkata, jangankan Rasulullah SAW menggantikan posisiku di sini. Duri pun aku nggak tega terkena kaki Nabi Muhammad SAW. Apalagi beliau harus menggantikan posisiku di sini. Duri aku gak rela terkena kaki Nabiku Muhammad SAW. Kenapa begitu kokoh para sahabat Rasulullah? Karena Nabi ajarkan mereka akidah. Nabi tanamkan kepada mereka tauhid. Nabi tanamkan kepada mereka keyakinan. Sehingga mereka gak gampang stres, gak gampang galau. Ya gak gampang mundur. Tetap mereka akan mempertahankan itu sebagai keyakinan mereka dalam beragama. Ada seorang wanita di zaman Nabi SAW. Bapaknya, saudara perempuannya, saudara laki-lakinya, anak laki-lakinya gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala, mati. Kemudian disampaikan kepada beliau, semua keluargamu telah meninggal. Apa dia katakan? Bagaimana kondisi Rasul SAW? Apakah beliau selamat? Ini suaminya meninggal. Iya. Kemudian dikatakan Rasulullah sebaik-baik keadaan. Tunjukkan kepadaku di mana Rasul SAW. Kemudian ditunjukkan itu Rasulullah SAW. Rasulullah masih hidup. Kemudian kata beliau, tidak ada sesuatu apapun fitnah yang lebih besar setelah Nabi Muhammad SAW. Maksudnya dengan hidupnya Rasulullah SAW, semua fitnah setelah beliau kecil. Walaupun suamiku mati, walaupun anakku mati, walaupun saudara laki-lakiku mati, kecil sekali dibandingkan apa? Nabi SAW. Kecil semuanya kata beliau. Kenapa lahir wanita-wanita yang seperti ini, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah? Karena dididik di atas akidah, dididik di atas tauhid siang dan malam.
oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan menjadi orang-orang yang cengeng, jadi orang cepat stres, cepat galau. Ya, sedikit omset berkurang, galau. Ya, sedikit ya gaji dipotong, galau. Terusnya, kenapa? Karena kita nggak ngerti, nggak paham usul agama yang mengokohkan hati seorang Muslim. Baik, wallahu a'lam bishawab. Nanti insya Allah akan kita bahas tentang kewajiban dakwah salaf, tasil akidah, dan kemudian dakwah salaf itu yang mengingkari kebidahan, mengingkari segala bentuk hizbiyah, dan seterusnya dari perbedaan dakwah Ahlussunnah dengan selain dakwah Ahlussunnah. Mungkin insya Allah selesai sholat kita bahas 15 menit, kemudian kita tutup kajian kita insya Allah. Kita bisa tutup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Tadi kita sudah nukilkan ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian disebutkan oleh Al-Auza'i rahimahullah. Al-Auza'i ini adalah seorang alim yang hidup setelah zamannya tabi'in. Zaman yang dimana masih dekat dengan zaman kenabian, masih dekat dengan zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kebidahan, penyimpangan, akidah, tauhid itu masih sangat sedikit sekali. Tetapi bersama dengan itu beliau rahimahullah memberikan sebuah wejangan yang sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai pegangan seseorang di dalam menjalani kehidupan agamanya. Beliau mengatakan alaika bi athari man salaf. Bi athari man salaf. Wajib bagi engkau berpegang teguh di atas orang-orang yang telah mendahuluimu dari kalangan orang-orang saleh. Perhatikan teman-teman semuanya, perhatikan. Beliau ini hidup di zaman yang dekat dengan zaman kenabian, tapi mengajak muslimin untuk mereka berpegang teguh di atas jalannya para salaf itu masih sangat kental pada waktu itu. Dan sampai-sampai beliau berkata, wa in rafadakan nas, walaupun manusia nggak suka dengan jalannya kamu, walaupun manusia akan mencap engkau dengan cap-cap yang jelek ketika engkau berjalan di atas jalannya para salaf. Ya, jadi ketidaksukaannya seseorang kepada jalan salaf ini bukan hanya di zaman sekarang, tapi sudah terjadi di zaman-zaman yang itu masih sangat banyak sekali para ulama. Iya, dan kemudian beliau berkata, wa iyyaka ara'ar rijal. Hati-hati kamu dengan pemikiran-pemikiran manusia. Iya, di dalam agama ini. Walaupun mereka menghias ucapan itu dengan hiasan yang sangat indah. Hati-hati. Ya, nah bagaimana kita bisa menyelamatkan kita dari pemikiran-pemikiran sesat ini?
Ya, kembali kepada awal tadi. Berpegang di atas jalan para salaf. Makanya di sini disebutkan dari tanda-tanda atau yang membedakan antara orang-orang yang berpegang teguh di atas manhaj salaf dengan selain mereka. Yang pertama, awalul wajibati dakwah ila tasih al-i'tiqad. Dakwah yang disampaikan itu yang paling pertama, yang itu merupakan kewajiban adalah memperbaiki akidahnya, memperbaiki hatinya, memperbaiki keyakinannya. Wa am dzalik tauhidul ibadah lillah. Dan yang paling penting dari pokok pembenaran akidah lah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan asas daripada agama, dan seluruh hukum-hukum yang ada dalam agama kita ini kembali kepada tauhid. Semuanya kembali kepada tauhid. Wala yasihu, sehingga tidak sah dan tidak diterima amalan soleh seseorang kecuali dia telah merealisasikan tauhid yang wajib itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Syekh, tidak ada seorang nabi pun dan rasul pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka mengajak umatnya kepada tauhid. Nah, di antaranya Allah menyebutkan dalam surah An-Nahl ayat ke-36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus setiap umat seorang rasul. Apa tugasnya rasul tersebut? Mengajak umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah dan mengkufuri seluruh daripada bentuk peribadatan kepada selain Allah. Dan juga Allah mengatakan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah diutus seorang pun sebelum engkau daripada Rasulullah Muhammad kecuali kami telah wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, maka sembahlah aku, kata Allah tabaraka wa taala. Baik. Dan begitu juga ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, ya, sebagai delegasinya Rasulullah di negeri Yaman itu, mereka orang-orang yang mengenal Allah. Yahudi mengenal Allah atau tidak? Yahudi mengenal Allah. Iya, mereka mengenal Allah. Iya, nabi-nabi itu banyak dari mereka, kitab-kitab itu banyak dari diturunkan kepada Bani Israel. Akan tetapi lagi-lagi Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'adz, "Nam ya Mu'adz, yang pertama kali engkau ajak mereka adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala." Jadi kalau seandainya mereka sudah mentaati engkau, sudah mengikuti apa yang engkau perintahkan kepada mereka untuk mentauhidkan Allah, baru setelahnya engkau ajarkan mereka sholat, engkau ajarkan mereka membayar zakat, engkau ajarkan mereka untuk berhati-hati dari perbuatan zalim. Karena sholat, zakat, menjauhi perbuatan zalim tidak akan bermanfaat kalau seandainya tidak dibarengi di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Tufail bin Amr radhiyallahu taala anhu, beliau datang ke kota Mekah pada waktu itu dan kemudian beliau masuk Islam. Dan beliau belajar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu beberapa saat. Beliau enggak lama belajar dengan Rasul, hanya beberapa saat. Kemudian setelahnya beliau pulang ke kampung halamannya, diajak bapaknya masuk Islam, diajak ibunya masuk Islam. Dan kemudian dia mengajak istrinya masuk Islam. Setelah istrinya masuk Islam, dia berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, pergilah engkau, berangkatlah mandi di Syarrah." Ya, jadi di Syarrah inilah sebuah tempat keramat yang keyakinan mereka sudah menjadi warisan leluhur. Itu nggak boleh mandi di situ, pantang untuk mereka mandi di situ. Jadi kalau mandi di situ bisa kualat. Kemudian dia berkata, "Wahai suamiku, engkau tidak khawatir batu ini akan memberikan mudarat buat saya?" Perhatikan, orang yang baru belajar dengan Rasul beberapa saat, nggak lama, nggak sampai sebulan mungkin. Kemudian dia berkata, "Idhabi wa ghatasili wa ana dhaminun laki." Pergi engkau mandi ke sana, saya sebagai penjamin untuk dirimu. Dia cuma sekedar batu yang tuli, yang buta, yang tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menghilangkan mudarat darimu. Subhanallah. Baru beberapa saat belajar dengan Rasul. Ini menunjukkan kepada kita Nabi SAW itu fokus dengan tauhid, fokus dengan akidah.
Jadi jangan sampai orang baru ngaji, udah kalau nggak baru ngaji nggak usah diajarin tauhid dulu. Nggak usah diajarin akidah dulu, nanti dia lari. Ini justru pegangan. Bagaimana orang lari, Anda mengajarkan kepada dia hak yang paling pertama yang harus dia lakukan, yaitu menjaga Allah Rabbul Alamin. Menjaga hak Allah. Menjauhi segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Dan itu adalah jalan yang paling utama untuk membersihkan hati seseorang. Jadi kalau ditanya, apa sih materi yang paling baik untuk penyucian hati? Apa materi yang paling bagus untuk kita pilih sebagai tazkiyatun nafs? Maka kita jawab, tauhid. Ini pembahasan yang paling penting dalam mensucikan hati seorang hamba. Bukan yang lainnya, ini yang paling utama. Kenapa saya katakan yang paling utama? Allah mengatakan dalam ayatnya, Ya ayyuhal muddathir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahir, wa rujza fahjur. Wahai Muhammad, bangun, berilah peringatan. Peringatan tentang masalah apa? Masalah tauhid. Besarkanlah Allah. Maksudnya agungkanlah Allah, tauhidkanlah Allah. Ya, dan kemudian sucikanlah hatimu. Wa thiyabaka fatahir, kata para ulama, bersihkanlah hatimu dari segala noda-noda kesyirikan. Walaupun Nabi tidak berbuat syirik, tapi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian apa? Dihancurkan berhala, semua berhala. Ya, jadi konteks yang Allah turunkan, konteks yang Allah perintahkan kepada Rasul untuk mensucikan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mentauhidkan Allah, dan yang kedua apa? Dengan menghilangkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Ini kitab yang paling barisan nomor 1 untuk tazkiyatun nafs. Ya, mensucikan hati seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasul idza da'akum limma yuhyikum. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-24. Hai orang-orang yang beriman, istajibu lillah, sambutlah seruan Allah dan sambutlah seruan Rasul idza da'akum, ketika Allah dan Rasulnya mengajak kalian. Apa poin yang pertama kali Allah ajak dalam Al-Quran? Tauhid. Apa perintah yang pertama kali Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah? Tauhid. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, lima yuhyikum. Yang tauhid tersebut, yang akidah tersebut adalah untuk mensucikan engkau, untuk menghidupkan engkau. Kata para ulama tafsir, fahiya hayatu qulubim haqiqah. Dan itu merupakan hidupnya hati mereka dengan hakikatnya itu. Apa hakikatnya? Adalah mensucikan hati mereka dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, antum silakan baca buku para ulama. Ketika mereka membahas apa poin yang pertama mensucikan hati, tauhid. Mereka bahas apa sebab pertama untuk istiqomah, tauhid. Apa sebab pertama untuk kita terhindar daripada fitnah, tauhid. Semuanya tauhid pembahasan mereka. Iya, karena itu memang kunci di antara kunci-kunci yang dengannya seseorang akan berpegang di atas agama ini. Kemudian saya tutup, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah melewati Utsman bin Affan. Dan kemudian beliau memberikan salam kepada Utsman bin Affan, dan Utsman bin Affan pada waktu itu tidak menjawab salam beliau. Sehingga beliau mengadu kepada Umar Abu Bakar Siddiq, dan kemudian singkat cerita Abu Bakar Siddiq mendatangi Utsman bin Affan dan mengatakan, wahai Utsman, kenapa kau tidak menjawab salam Umar bin Khattab? Kemudian dia berkata, wahai Abu Bakar, saya tidak menyadari kalau seandainya Umar itu memberikan salam kepada saya. Kemudian kata Abu Bakar, wahai Umar, wahai Utsman, apakah ada sesuatu yang kau pikirkan sehingga engkau tidak menyadari kalau seandainya Utsman memberikan salam kepada engkau? Iya, ada sesuatu yang kau pikirkan, wahai Abu Bakar. Kemudian apa itu, wahai Utsman? Beliau berkata, Nabi SAW diwafatkan oleh Allah, sementara aku belum sempat bertanya kepada Nabi, apa jalan supaya aku bisa sukses dari kehidupan dunia yang begitu banyak fitnah ini. Dalam keadaan ini sahabat Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Mereka hidup di zamannya Khalifah Abu Bakar Siddiq. Kemudian ternyata apa yang difikirkan oleh Utsman bin Affan itu juga yang difikirkan oleh Abu Bakar Siddiq. Cuman bedanya Abu Bakar Siddiq pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah,
Apa jalan supaya bisa selamat saya daripada segala bentuk fitnah? Kemudian Nabi berkata, barang siapa yang seseorang menerima sebuah kalimat dariku yang kalimat itu pernah kusampaikan kepada pamanku dan kemudian pamanku menolaknya, maka disitulah jalan kesuksesan. Apa itu? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, kenapa orang-orang hari ini para hadirin dan hadirat? Ya, orang gila. Ya, kelihatannya seperti orang gila. Dalam keadaan nggak berpakaian, pakai celana pendek, isap rokok, duduk di majelis, kemudian dihadiri oleh banyak orang di situ. Ya, yang hadirnya itu bukan orang-orang di ujung kulon sana datang ke tempat dia, bukan. Ya, yang hadir situ mungkin sebagiannya orang-orang Jaksel, orang Jakarta, duduk di majelis ngambil berkah dari orang-orang seperti ini. Ya, dan ini bukan satu contoh, banyak sekali tokoh-tokoh yang seperti ini. Ya, belum lagi dicoret-coret mukanya. Siapa yang datang? Suku Mante ya, itu tuh suku Mente itu. Nggak pakai baju, cuma pakai daun-daunan. Wajar kalau dia datang, kemudian ngambil berkah dari orang seperti ini, wajar. Orang nggak pernah kesentuh sama dunia. Lah ini, mungkin sekolah aja sudah sekian. Kan begitu. Belum lagi, terkadang sudah ada kerjasama resmi ya dengan pawang-pawang hujan untuk menghentikan hujan. Ini apa masalahnya teman-teman semuanya? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Tauhid. Tauhid. Belum lagi gencarnya orang-orang ingin menyatukan agama itu seakan-akan semuanya sama. Apa sebabnya? Tauhid lagi. Tauhid yang menjadi masalah. Tauhid yang menjadi inti bermasalahannya. Iya, makanya saya sebutkan tadi dakwah Ahlussunnah itu dakwah sifatnya memperbaiki, bukan mengikuti bagaimana diinginkan oleh masyarakat. Enggak. Masyarakat ingin begini, tapi itu bukan prinsip dakwah. Tidak, tinggalkan itu. Ini manusia nggak suka di sini. Tetap kita harus suarakan suara tentang pembahasan akidah. Karena PR umat paling besar hari ini masalah tauhid. PR paling besar yang hadapi manusia hari ini masalah akidah. Teker bahwa bisa jadi berkah sudah sampai sederajat ini loh teman-teman. Teker bahwa diambil berkah itu sudah derajat yang paling minim. Tapi kalau Ahlussunnah yang diberikan hidayah oleh Allah, berjalan di atas manhaj salaf, juga mulai ikut-ikutan gimana kebanyakan orang, materi apa yang disampaikan, yang bagaimana para pemuda suka, ya sudah di situ kita sampaikan. Kemudian nggak menyinggung masalah tauhid, nggak menyinggung masalah ini, kita khawatir, kita sangat khawatir. Syaitan itu sedikit demi sedikit menggiring kita, ya. Kemudian kita meninggalkan asal daripada dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya sudah sebutkan di awal, manhaj salaf itu bukan cuma sekedar ngaku saya seorang salafi, tapi dilihat apa yang kau sampaikan, apa yang menjadi keyakinanmu, apa yang menjadi i'tiqadmu sebagai seorang salafi. Karena salafi itu mereka orang yang mengedepankan akidah dan tauhid. Dan insya Allah ada poin yang kedua, ada poin yang ketiga, poin yang keempat. Ya sebenarnya masalah i'tiqad ini, masalah akidah ini masalah banyak di sini. Saya menukilkan ucapan-ucapan para ulama dan lain sebagainya, cuman karena waktu yang sangat sempit. Ya karena saya harus ada perjalanan, ya takutnya macet, ya jadi insya Allah mungkin suatu saat kita akan sambung kembali materi saya ini mungkin dengan lebih santai karena waktunya mungkin bisa lebih banyak. Wallahu taala alam bisawab. Saya tutup, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.